Wajar semua kagumi debut Mega. Bahkan legenda voli Turki sampai sebut Megawati calon opositor terbaik kelas dunia. Setelah penampilan luar biasa yang ditunjukkan Megawati dalam debut pertamanya di laga uji coba antara Manisa BBSK melawan Altinordu dengan skor 4-0, perhatian publik voli di Turki langsung tertuju padanya. Legenda voli Turki sekaligus peraih penghargaan opositor terbaik negeri Ottoman, Nesli Handemir, mengaku terkejut sekaligus terkagum dengan performa debut Megawati di klub baru tersebut. Bahkan, Nesli menyampaikan bahwa Megawati berpotensi besar menjadi salah satu opositor terbaik di Liga Voli Turki dan yakin bahwa pemain asal Indonesia ini akan membawa Manisa BBSK menuju promosi ke Liga 1 Voli Turki dengan mudah. Dalam penjelasannya, Nesli menilai bahwa kemampuan Megawati sangat mengesankan mengingat baru 1 minggu bergabung, tetapi sudah mampu tampil seperti pemain yang sudah lama menyesuaikan diri. Ia memuji serangan Megawati yang keras dan tajam, serta insting luar biasa dalam membaca permainan lawan. Ia menyebut bahwa kejadian ini sangat jarang terjadi, karena umumnya pemain asing membutuhkan waktu adaptasi yang panjang, terlebih dari kultur yang berbeda. Namun, dalam laga melawan Altinordu, Megawati justru tampil sebagai motor serangan utama dan pusat perhatian. Salah satu aspek yang membuat legenda voli Turki ini semakin terkesan adalah keputusan pelatih Manisa BBSK yang langsung menempatkan Megawati sebagai opositor utama, menggantikan Deniz Emreli, pemain berpengalaman dari Turki yang pernah memperkuat klub-klub besar seperti Sarıyer Belediyespor di Liga Turki. Menggeser pemain lokal berpengalaman di pertandingan perdana tentu bukan hal yang mudah, tetapi Megawati mampu melakukannya dengan sangat baik. Dalam 4 set pertandingan, ia mencatat sejumlah poin penting, termasuk servis AC dan smash keras yang membuat pertahanan Altinordu tak berdaya. Kemampuan Megawati untuk langsung tampil dominan di pertandingan pertama menunjukkan kualitas kelas dunia yang dimilikinya. Ia bermain dengan tenang dan penuh percaya diri, yang membuat Nesli Handemir semakin yakin bahwa pemain asal Indonesia ini memiliki potensi besar. Menurutnya, faktor adaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan Megawati, karena baru bergabung kurang dari 2 minggu, tetapi sudah mampu menyatu secara cepat dengan gaya permainan tim. Ia mampu membaca pola serangan dari setter, berkomunikasi baik dengan rekan setim, bahkan berinisiatif di saat-saat krusial. Dalam pertandingan set pertama, Megawati tampil agresif dengan menyumbangkan 2 servis AC dan membawa Manisa BBSK meraih kemenangan. Pada set kedua, ia sempat digantikan oleh Deniz Emreli, tetapi kembali tampil penuh semangat di set ketiga dan berhasil membantu timnya menaklukkan Altinordu. Manisa BBSK akhirnya menutup laga dengan kemenangan telak 4-0, mengukuhkan posisi utama Megawati sebagai opositor utama di tim tersebut. Penampilan pemain asal Jember ini menarik perhatian pelatih Görkem Kazan, yang menilai bahwa Megawati memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci. Nesli Handemir, yang pernah merasakan kerasnya kompetisi Liga Turki, menyatakan bahwa Megawati bukan sekadar pemain asing pelengkap, melainkan calon opositor terbaik di musim ini. Ia yakin, jika Megawati mampu menjaga konsistensinya, tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bersinar di liga bergengsi ini. Selain itu, keberadaan Megawati di tim ini juga membuka peluang besar bagi Manisa BBSK untuk meraih target promosi ke Liga 1. Meskipun laga melawan Altinordu hanyalah pertandingan uji coba, performa Megawati tetap menunjukkan kualitas profesionalisme tinggi. Banyak pemain lain yang cenderung tampil setengah hati saat laga persahabatan, tetapi Megawati memperlakukan pertandingan ini seperti pertandingan resmi. Semangat juang, determinasi, dan ketajamannya membedakan dirinya dari pemain lain. Bagi Nesli Handemir, debut Megawati adalah tanda awal dari sesuatu yang besar, dan jika terus berkembang, bukan hal yang mustahil jika Megawati akan menjadi pemain Indonesia pertama yang benar-benar bersinar di Liga Turki dan membawa timnya meraih prestasi tertinggi. Selain itu, debut Megawati di Manisa BBSK juga membawa dampak positif terhadap citra pemain Indonesia di kancah internasional. Julukan, Baş Ortusu Kahramani, yang diberikan media Turki sebagai bentuk penghormatan terhadap keberanian dan kekuatan Megawati, menjadi bukti bahwa ia bukan hanya sekadar pemain hebat, tetapi juga simbol keberanian dan inspirasi dari Asia. Julukan ini, yang berarti pahlawan berhijab, sekaligus menegaskan bahwa wanita berhijab dari Indonesia mampu bersaing dan bersinar di level tertinggi kompetisi voli di Turki. Media olahraga Turki seperti Fanatik Sport turut mengapresiasi penampilan Megawati, menyebutnya sebagai pahlawan berhijab yang secara mengejutkan mampu mengubah wajah permainan tim mereka di laga debut. Mereka memuji smash keras, blok kokoh, dan servis mematikannya yang membuat pertahanan lawan berantakan. Bahkan, mereka menyebut bahwa kehadiran Megawati adalah sebuah pernyataan bahwa pemain dari Asia Tenggara mampu tampil sejajar dan bahkan mengungguli pemain dari negara-negara yang sudah lebih dulu mapan di kompetisi ini. Fanatik Sport juga menyoroti keberanian dan kepercayaan diri Megawati yang tampak sejak awal pertandingan.
Ia tampil tanpa rasa canggung, memperlihatkan kualitas teknik dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan, mereka memberikan julukan istimewa, Artu Sukahramani, yang mengandung makna bahwa Megawati adalah pahlawan dari Asia yang mampu menginspirasi dan menjadi kekuatan baru dalam dunia voli Turki. Dalam laga tersebut, Megawati juga sempat mengalami momen unik saat terkena headshot keras dari pemain lawan di set ketiga. Kejadian ini cukup menarik karena biasanya Megawati yang sering memakan korban. Tetapi kali ini justru ia yang merasakan headshot tersebut dan hampir jatuh tersungkur. Melihat situasi ini, pemain lawan pun langsung menunjukkan rasa permintaan maaf, dan Megawati yang terlihat baik-baik saja membalasnya dengan gestur percaya diri. Performanya yang menonjol dalam laga tersebut bukan hanya membantu tim meraih kemenangan 4-0, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa ia siap menjadi salah satu bintang baru di Liga Turki. Keberanian dan kualitas tekniknya menarik perhatian seluruh penggemar voli di Turki, yang nantinya akan menantikan penampilan Megawati di laga-laga berikutnya. Dengan segala pencapaian ini, peluang bagi Megawati untuk mencatat sejarah besar di kompetisi internasional semakin terbuka lebar. Mega buat Gresik Petrokimia main dengan 3 pemain asing. Reaksi Julia Sangyacomo tak sabar main bareng Mega buat fans bangga. Putaran pertama dari babak final 4 kejuaraan voli telah selesai, dan saatnya kita bersiap untuk menyambut putaran kedua yang akan segera berlangsung. Kali ini, Semarang ditunjuk sebagai tuan rumah, dengan Gor Jatidiri sebagai tempat pelaksanaan pertandingan. Menariknya, pada putaran kedua ini, ada kabar menggembirakan mengenai Megawati, yang diprediksi akan dapat kembali bermain. Jika prediksi ini menjadi kenyataan, maka kekuatan tim Petrokimia Gresik akan semakin bertambah. Kehadiran Megawati dalam skuad Petrokimia tentunya disambut antusias oleh para pemain lainnya. Salah satu pemain yang sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan Megawati adalah Julia Sangyao, pemain voli yang berasal dari Amerika Serikat. Julia tampaknya sudah tidak sabar untuk segera tampil di lapangan bersama Megawati. Saat ini, Petrokimia Gresik tengah berusaha keras untuk bersaing di babak final 4. Mereka sementara ini menempati posisi ketiga di klasemen dengan total 2 poin. Poin tersebut berhasil diraih Gresik setelah mereka memenangkan pertandingan penuh melawan tim Jakarta Pertamina Enduro. Namun, sayangnya, mereka harus menelan kekalahan dalam satu laga lainnya ketika berhadapan dengan Jakarta Popsi Polan. Meskipun begitu, hasil ini masih terbilang positif bagi Gresik di babak final 4 Proliga. Dengan slogan, Hunger in our eyes, Victorious on our means, it's time to run, tim Petrokimia Gresik sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Pada pertandingan selanjutnya, mereka akan bertemu dengan tim Jakarta Electric PLN, di mana Megawati kemungkinan besar akan sudah dapat bermain. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh pelatih Gresik, Jiang Ji, yang berbicara kepada media beberapa waktu yang lalu. Mari kita fokus untuk pertandingan selanjutnya. Pertandingan berikutnya adalah yang terpenting, ungkap Jiang Ji dengan semangat. Apabila Megawati sudah bisa tampil, Petrokimia Gresik akan memiliki kesempatan untuk menurunkan 3 pemain asing di lapangan. Hal ini dikarenakan kemampuan Megawati yang diakui setara dengan pemain asing lainnya. Keadaan ini menimbulkan antusiasme yang tinggi di kalangan penggemar, yang tidak sabar untuk melihat aksi Megawati di lapangan. Bahkan,
Fanatisme para pendukung terlihat ketika salah satu penggemar menyampaikan pesan kepada Julia Sangao, lewat komentar di unggahan di media sosial. Komentar tersebut mendapat respon dari Julia yang menunjukkan bahwa dirinya juga sangat menunggu kehadiran Megawati di lapangan. Julia Sangao sebagai pencetak poin utama bagi tim Gresik di babak final 4 musim ini telah menunjukkan performa gemilang. Dalam 2 pertandingan terakhir, pemain berusia 23 tahun ini sukses mencetak 49 poin. Sementara itu, pemain asing lainnya, Hanada Fiskiba, sejauh ini baru mampu menyumbang 31 poin. Tentunya, beban yang dimiliki tim akan lebih ringan jika Megawati sudah dapat berkontribusi, mengingat pemain ini memiliki reputasi sebagai pencetak poin yang handal ketika membela RPK. Dengan kehadiran trio andalan yang dimiliki oleh Petrokimia Gresik ini, sangat menarik untuk dinantikan sejauh mana mereka dapat melangkah di ajang Proliga musim ini. Semangat juang dan rasa lapar untuk meraih kemenangan menjadi pendorong bagi mereka untuk berjuang di setiap pertandingan. Dengan segala persiapan yang dilakukan, tim ini berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan mengejar pencapaian yang lebih tinggi. Langkah ke depan bagi Gresik tidak akan mudah, mengingat mereka harus menghadapi tantangan dari tim-tim kuat lainnya di Liga. Namun, dengan kombinasi pemain-pemain berkualitas seperti Julia, Hanada, dan tentu saja Megawati, peluang untuk meraih keberhasilan semakin terbuka lebar. Tim ini perlu menjaga semangat dan terus berusaha, karena tantangan di depan mereka pastinya akan semakin berat seiring berjalannya pertandingan. Momen-momen penting dalam pertandingan, strategi yang jitu, serta kerjasama tim yang solid akan menjadi kunci keberhasilan bagi Petrokimia Gresik. Para pemain diharapkan mampu mengatasi tekanan dan tampil maksimal di setiap laga. Dengan dukungan dari para penggemar dan kekompakan antar pemain, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Proliga akan menjadi ajang pembuktian bagi Petrokimia Gresik untuk menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dan berjuang untuk meraih gelar juara. Saat semua elemen tim dapat bersatu dan berkolaborasi dengan baik, maka hasil yang maksimal pun akan tercapai. Semaraknya pertandingan di babak final 4 ini adalah wujud dari kebangkitan olahraga voli di Indonesia, dan Petrokimia Gresik adalah salah satu tim yang berperan penting dalam perkembangan tersebut. Dengan penuh semangat dan keinginan untuk menang, mereka bertekad untuk melangkah lebih jauh dan mengukir prestasi di pentas Proliga. Mari kita saksikan bersama bagaimana perjalanan tim ini ke depannya dan apakah mereka dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dukungan dari para penggemar sangat berarti bagi mereka. Dan semoga dengan kehadiran Megawati, Petrokimia Gresik bisa meraih kesuksesan dan mendaki tangga kemenangan di setiap pertandingan yang akan datang. Bersama-sama kita tunggu aksi menarik dari Gresik di laga-laga selanjutnya. Super membanggakan. Aksi Megawati di Proliga dan Rifan di Liga Jepang jelang semifinal. Di kesempatan yang sama, Kovo gak ada jera-jeranya. Se-Korea langsung kecewa berat dan kompak lakukan ini dan ngomong begini tentang Mega di Proliga. Perhelatan Liga Voli Korea, yang telah bergulir sejak tahun 2005, memasuki babak baru dengan musim 2025 hingga 2026. Namun, berbeda dari biasanya, sorotan publik kali ini tidak tertuju pada kedatangan pemain baru yang menjanjikan. Sebaliknya, ketidakhadiran sejumlah bintang Asia, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi dan Denso Araki dari Jepang, telah memicu gelombang kekecewaan yang signifikan di kalangan penggemar. Fenomena ini mengharuskan kita untuk menelisik lebih dalam, menggali akar permasalahan, dan menganalisis dampak yang ditimbulkannya terhadap ekosistem Liga Voli Korea. Musim baru selalu membawa harapan baru. Menjelang musim 2025 hingga 2026, publik Liga Voli Korea tentu menanti-nantikan kemeriahan yang biasanya diiringi dengan kehadiran pemain-pemain berbakat dari berbagai penjuru dunia. Namun, kali ini harapan tersebut dibungkus oleh kekecewaan mendalam. Ketidakhadiran nama-nama besar dari Asia, khususnya dari Jepang, telah menciptakan kegelisahan di antara para penggemar. Ketidakhadiran Megawati Hangestri Pertiwi dan Denso Araki, yang telah lama menjadi ikon dalam Liga Voli Asia, bukanlah sekadar kehilangan pemain berkualitas. Hal ini mencerminkan sebuah pola yang lebih kompleks. Penggemar Liga Voli Korea tidak hanya kehilangan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga kehilangan pengalaman, semangat, dan daya tarik yang mereka bawa. Kehadiran pemain-pemain asing, khususnya dari Asia,
selama bertahun-tahun telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas liga. Keterampilan teknis, daya juang, dan karakteristik bermain yang khas dari pemain Asia telah menambah warna dan dinamika pada setiap pertandingan. Penggemar telah terbiasa dengan penampilan luar biasa mereka di lapangan, yang seringkali menjadi daya tarik tersendiri. Namun, kini, dengan ketidakhadiran mereka, pertandingan terasa kehilangan sesuatu yang vital. Kekecewaan publik bukan hanya tertuju pada ketidakhadiran bintang, tetapi juga pada hilangnya pengaruh positif yang mereka berikan pada perkembangan liga. Berbagai faktor mungkin berkontribusi pada ketidakhadiran pemain-pemain Asia. Mungkin terdapat sejumlah hal di balik layar yang menjadi penyebab utama, di antaranya kontrak yang tidak memuaskan. Kondisi kontrak yang kurang menguntungkan mungkin menjadi penghalang bagi pemain-pemain top Asia untuk tetap bermain di Liga Voli Korea. Hal ini bisa berupa gaji yang tidak kompetitif, masalah terkait visa, atau ketidakjelasan mengenai masa depan karir mereka di liga tersebut. Faktor finansial, krisis ekonomi global atau permasalahan finansial internal klub bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan pemain-pemain asing dengan bayaran tinggi. Situasi ini seringkali memaksa klub untuk mengurangi pengeluaran, yang berdampak pada pemutusan kontrak dengan pemain-pemain berprofil tinggi. Ketatnya persaingan Liga Voli di berbagai negara Asia mungkin menawarkan kondisi yang lebih kompetitif dan menarik bagi pemain-pemain top. Kondisi ini bisa berupa tawaran kontrak yang lebih menguntungkan, persaingan antar klub yang lebih ketat, atau peluang untuk mengembangkan karir lebih lanjut di liga-liga lain. Faktor pribadi, hal-hal pribadi, seperti masalah kesehatan atau keluarga, juga dapat mempengaruhi keputusan pemain untuk tidak berkompetisi di Liga Voli Korea. Faktor-faktor ini sulit diprediksi dan seringkali tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Ketidakpastian kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah terkait imigrasi, visa, atau kebijakan olahraga bisa saja menjadi faktor yang tidak terduga dalam pengambilan keputusan pemain-pemain asing. Ketidakhadiran pemain-pemain Asia ini bukan hanya masalah kosmetik. Dampaknya terbentang luas, berpengaruh pada berbagai aspek, mulai dari penampilan permainan hingga daya tarik liga. Penurunan kualitas pertandingan, kehilangan pemain-pemain bertalenta pastinya berdampak pada kualitas permainan. Tingkat persaingan bisa menjadi lebih rendah, dan tingkat atraksi penonton mungkin menurun. Kurangnya inspirasi, ketidakhadiran bintang-bintang Asia dapat mengurangi semangat para pemain muda Korea untuk berprestasi. Minimnya contoh-contoh inspiratif dari luar bisa menghambat perkembangan pemain muda dan semangat kompetisi. Pengaruh terhadap citra liga, ketidakhadiran bintang-bintang bisa mengurangi citra liga di mata publik internasional. Penonton internasional mungkin kehilangan minat, karena minimnya daya tarik bintang yang dikenal dan diakui secara global. Kemungkinan penurunan pendapatan, jika daya tarik penonton menurun, pendapatan sponsor dan tiket masuk juga bisa berkurang. Hal ini dapat memengaruhi keberlanjutan Liga Voli Korea dalam jangka panjang. Musim baru Liga Voli Korea 2025 hingga 2026 membawa tantangan baru. Ketidakhadiran pemain-pemain Asia, yang begitu berpengaruh, telah menciptakan kekecewaan dan mempertanyakan masa depan Liga. Penting untuk memahami akar permasalahan di balik fenomena ini, agar Liga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan kualitas dan menarik perhatian pemain-pemain top di masa depan. Hal ini mencakup penyempurnaan struktur kontrak, peningkatan kondisi finansial klub, dan penciptaan lingkungan yang kompetitif dan atraktif bagi para pemain dari seluruh penjuru dunia, khususnya Asia. Usai tiba di Indonesia, Britani hanya datang untuk menyaksikan kegarangan Megawati di laga final Proliga 2025. Media Korea sebut begini. Keasyikan dan kegembiraan dalam dunia olahraga seringkali berpadu dengan misteri dan nuansa budaya. Liga Bola Voli Korea Selatan, V-League, yang telah dikenal luas di dunia, menjadi panggung pertunjukan bagi para pemain tangguh dan atmosfer pendukung yang tak terlupakan. Namun, di balik popularitas dan kehebatannya, seringkali terdapat kisah-kisah menarik dan perdebatan yang tak kalah menggiurkan. Sebuah fenomena menarik muncul dari sorotan Liga Bola Voli ini, terkait dengan pemain yang begitu dikagumi, Megatron, serta perjalanan menariknya. Megatron, nama yang telah menjadi magnet perhatian bagi para penggemar bola voli di berbagai belahan dunia, seolah membangkitkan pertanyaan tentang kehebatan dan masa depannya.
Artikel ini akan menjelajahi lebih dalam tentang Liga Bola Voli Korea Selatan, menelusuri perjalanan Megatron, dan mengupas potensi besar yang tersembunyi di dalam arena permainan yang seru ini. Liga Bola Voli Korea Selatan dikenal dengan kualitas pemainnya yang mumpuni, taktik permainan yang brilian, serta dukungan penggemar yang luar biasa. Stadion-stadion yang dipenuhi dengan para pendukung fanatik memberikan atmosfer yang memanas, dengan teriakan dan semangat yang menular. Ini semua memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pemain dan penonton. Keunggulan ini menjadikan liga ini sebagai salah satu yang paling diminati di dunia. Kualitas permainan yang tinggi di V-League menarik minat banyak pemain, pelatih, dan penggemar. Strategi permainan yang inovatif, ketahanan fisik yang luar biasa, serta penguasaan teknik yang sempurna menjadi ciri khas dari para pemainnya. Atmosfer di lapangan pun tak kalah menarik, dengan para pemain beradu kehebatan dan para pendukung dengan lantang menyemangati tim kesayangan mereka. Megatron, seorang pemain yang begitu memikat perhatian, telah menunjukkan kemampuan luar biasa di Liga Bola Voli Korea Selatan. Permainannya yang atraktif, kekuatannya yang luar biasa, dan kemampuannya dalam mengendalikan permainan telah menjadikan dirinya sebagai ikon bagi liga ini. Namun, perdebatan mengenai masa depannya pun muncul. Banyak yang percaya bahwa bakatnya yang luar biasa layak bersinar di panggung Eropa, di mana kompetisi akan lebih menantang dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya akan semakin besar. Namun, Megatron bukan hanya pemain dengan bakat luar biasa. Di balik penampilannya yang memukau, ada cerita dan dedikasi yang mendalam. Perjuangan, kerja keras, dan dedikasi yang tak henti-hentinya telah membawanya pada posisi yang terhormat saat ini. Dia telah menginspirasi banyak pemain muda untuk mengejar impian mereka di dunia olahraga. Pendapat mengenai performa Megatron dan potensi karirnya di luar Korea Selatan telah memunculkan kontroversi dan spekulasi. Sebagian penggemar berpendapat bahwa pemain ini pantas bersinar di Eropa. Kemampuannya yang unik dan gaya permainannya yang luar biasa bisa dihargai lebih tinggi di kancah internasional. Sebagian lagi berpendapat bahwa Liga Bola Voli Korea Selatan sudah cukup menjanjikan untuk memberikan perkembangan karir yang maksimal bagi Megatron. Pernyataan yang mencuat dari pihak yang tidak disebutkan namanya telah menimbulkan heboh di kalangan penggemar bola voli di Amerika Serikat dan Korea. Pengakuan yang cukup kontroversial ini telah memberikan angin segar di tengah perdebatan panjang mengenai potensi Megatron. Pernyataan tersebut menuai respon beragam, dengan beberapa memuji keberanian sang pemain sementara yang lain memberikan kritik dan curiga. Dari sudut pandang analis olahraga, Megatron merupakan pemain dengan potensi besar. Kombinasi dari teknik yang mumpuni, fisik yang kuat, dan semangat pantang menyerah menjadi kunci keberhasilannya. Permainan menyerang yang dinamis dan pertahanan yang kokoh menjadikan dirinya sebagai aset berharga bagi timnya. Jika ia memutuskan untuk mengeksplorasi kesempatan di Eropa, ia akan menemukan kompetisi yang sangat ketat dan peluang untuk berhadapan dengan para pemain tangguh dari seluruh dunia. Ini akan menantangnya untuk meningkatkan lagi kualitas permainannya dan mengasah kemampuannya lebih lanjut. Liga Bola Voli Korea Selatan tetap menjadi salah satu liga yang paling menarik dan dinamis di dunia. Perjalanan Megatron di liga ini, penuh dengan kontroversi dan spekulasi, merupakan cerminan dari daya tarik dan tantangan dalam dunia olahraga profesional. Megatron tidak hanya seorang atlet, ia adalah representasi dari kerja keras, dedikasi, dan potensi yang dapat menginspirasi banyak orang. Masa depannya, entah di Eropa atau di Korea Selatan, akan menjadi hal yang dinantikan oleh para penggemar dan penikmat bola voli di seluruh dunia. Penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda mengenai kehebatan dan masa depan Megatron. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kemungkinan, kita tetap menunggu untuk melihat bagaimana perjalanan Megatron akan berkembang.